Salam saudara semua, jumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan membahas materi tentang kisah 2 dan kisah 4 tentang jemaat mula-mula. Sebelumnya saya mau disclaimer dulu bahwa saya bukanlah seorang yang anti kemapanan. Karena untuk untuk kita bisa melayani ya kita perlu dicukupkan segala sesuatu oleh Tuhan. Jadi saya berpegang begini, bagaimana mungkin kita bisa menolong orang miskin kalau kita sendiri miskin? Bagaimana mungkin kita bisa menolong orang lemah kalau kita sendiri lemah? Jadi di dalam segala hal itu kita harus dicukupkan, dikuatkan oleh Tuhan. Jadi kenapa saya kasih disclaimer? Takutnya nanti setelah saya bicara panjang lebar, nanti orang menjadi salah paham bahwa saya anti kemakmuran, anti kemapanan, bahwa makmur dan mapan itu adalah anugerah Tuhan, bahwa itu adalah berkat Tuhan, jerih payah tidak akan menambahinya. Itu adalah menjadi prinsip saya. Nah, di dalam materi kali ini adalah sebuah pertanyaan, ya. Saya sudah masuk beberapa gereja besar, gereja kecil. Bisa nggak sih sebenarnya kita hidup seperti jemaat mula-mula? Bagaimana cara hidup jemaat mula-mula? Jadi karena sekarang ini begini, gereja itu semakin besar, ya. Hamba-hamba Tuhan, pengerja-pengerja itu semakin membesarkan gedung-gedung ibadah, ya, supaya masuk ribuan orang, supaya masuk ya minimal 1.000 orang lah, rata-rata 500 orang lah. Gereja-gereja kecil itu rata-rata punya target 500 orang. Ya kalau 300 orang itu sudah biasa gitu kan. Terus harus ya minimal di ruko, di mall yang strategis. Jadi gereja sekarang mencari tempat strategis untuk dikunjungi orang. Sehingga menjadi miris kalau saya ke desa-desa di mana gereja itu tidak ada, bahwa untuk pergi ke gereja orang ke kota, ke tempat yang strategis tadi ya. Jadi orang membangun gereja akhirnya di kota. Jadi sehingga jemaat-jemaat yang di luar kota itu harus bayar harga untuk pergi ke kota, harus mengeluarkan uang dan segala macam. Itu tidak salah gitu kan. Tetapi kenapa kita tidak membangun kerajaan Allah di tempat-tempat bahwa kita berada, menjadi terang di tempat kita berada, bukan akhirnya kita dikumpulkan di satu tempat menjadi pusat, ya misalnya di pusat kota, tetapi di tempat kita berada kita tidak bisa menjadi terang. Nah, ini yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi kita. Kenapa akhirnya penginjilan itu stagnan? Karena ketika orang menjadi percaya, dia lalu dibawa ke kota, bukan lagi dia tinggal di mana dia harus tertanam, di mana dia harus menjadi garam dan menjadi berkat. Tapi kebanyakan ya teman-teman ya itu selalu pengerja-pengerja lah, gitu, bahwa nabi tidak diterima di tempatnya sendiri. Jadi itu alasan-alasannya. Nah, saya juga dulu punya pemahaman seperti itu gitu kan. Ketika saya ditolak sama tetangga, sama kita itu prinsipnya jadi aneh. Sehingga tidak mau sebenarnya kita menjangkau tetangga kita, teman-teman kita gitu kan. Ya, karena sebenarnya orang tahu belangnya kita, sehingga ketika tahu belangnya kita tidak bisa menjangkau mereka. Tetapi saya bersyukur gini, saya berani akhirnya menjangkau orang-orang terdekat saya, karena mereka tahu siapa saya, mereka tahu siapa jahatnya saya. Tetapi mereka tahu juga bahwa saya mengalami perubahan ketika saya ikut Yesus, sehingga bagi saya lebih gampang memberitakan Injil kepada orang-orang yang sudah mengenal saya daripada orang yang belum mengenal saya. Karena mereka menganggap, wah bisa jadi nih orang bohong gitu. Tetapi kalau orang yang tahu saya punya dosa apa, saya punya belangnya apa, saya punya pergumulan hidupnya apa, itu akan lebih mudah. Karena saya bisa bersaksi kepada mereka, supaya mereka mengandalkan Tuhan. Jadi hal-hal yang seperti itu sebenarnya alasan klise. Nah, mari kita bahas ya sama-sama bagaimana cara hidup jemaat mula-mula. Masih relevankah gitu? Karena gini, ya seperti tadi saya sudah keluar masuk gereja besar, gereja kecil ya. Itu gereja di kampung sekalipun itu alat musik sound systemnya luar biasa. Belum lagi yang namanya di kampung tetap pakai AC yang luar biasa gitu kan. Jadi saya berpikir bahwa dana-dananya itu besar sekali. Dengan jemaat yang cuma petani, bertahan yang jumlah penghasilannya nggak seberapa, itu harus dibebani dengan
tadi pengeluaran-pengeluaran yang sebenarnya tidak esensi, tidak penting. Nah, walaupun mungkin bagi sebagian kita kan kita perlu perlu apa ya? Perlu fasilitas yang bagus. Masa Tuhan tidak sediakan AC yang bagus? Masa Tuhan tidak sediakan gedung yang bagus? Masa Tuhan tidak memberikan apa ya? Kecukupan-kecukupan mobil antar jemput dan sebagainya gitu kan? Masa Tuhan tidak sediakan ini dan itu gitu kan? Yang semuanya itu bagi saya kembali lagi itu terlihat keluar dari esensi gereja. Nah, kita coba belajar tentang jemaat mula-mula yang di kisah 2 dan kisah 4. Nanti saudara bisa pelajari apa yang saya sampaikan, bisa dikonfirmasi di situ. Jemaat mula-mula itu hidup sehati, sepikir, sejiwa. Ini yang jauh berbeda dengan kita, karena saya masukin beberapa yang namanya komsel-komsel, kul gitu, atau kelompok-kelompok kecil dalam gereja. Ternyata mereka itu punya saingan dengan kelompok yang lain. Jadi sehati sepikirnya ini ya. Kadang-kadang sehati sepikir kita harus seia sekata, tetapi untuk hal yang lain gitu ya. Jadi yuk kita nanti Natal kita akan sewa gedung, sewa villa untuk kita di situ. Jadi sehati sepikirnya itu untuk hal-hal yang hedonisme. Nanti kita makan-makan, nanti pulang ibadah kita patungan, jalan-jalan kemana gitu kan. Jadi memang betul seia sekata, tetapi di dalam hal yang tidak esensi gitu loh. Misalnya jarang sekali saya dulu mungkin saya sebut ya, teman-teman di Gereja Kristen Kemah Daud, teman-teman di Abalok Ministry Jakarta, itu orang-orang yang luar biasa yang waktu itu saya sudah cukup umur, tapi saya lihat mahasiswa, pelajar-pelajar luar biasa. Mereka tuh ngumpulin duit untuk menjangkau jiwa. Mereka ngumpulin duit buat retreat, dan retreat yang mereka adakan itu untuk orang yang belum percaya. Kalau sekarang kan kita retreat itu untuk pengerja gitu kan, bukannya untuk orang yang belum percaya. Sehingga retreat yang diadakan waktu itu oleh anak-anak muda dari Abalok Ministry, dari GKKD itu rata-rata adalah menjangkau jiwa-jiwa yang baru, yang mereka keluarkan uang, mereka sudah capek bikin acara, mereka sudah capek keluarkan uang gitu kan, tapi itu tujuannya mulia gitu kan, untuk menyelesaikan. Sekarang kan kita tidak. Jadi saya ada satu kelompok dan saya sudah lama di situ, tetapi saya tidak menyaman begini. Kita ngumpulin uang dari kita, terus oleh kita dan untuk kita. Nah, untuk orang lain di luar itu gimana? Nah, memang betul kita sehati sepikir gitu kan ya. Lalu kita belajar tumbuh bersama. Nah, sering terjadi kan bertumbuh, baca firman Tuhan, rajin ke gereja. Terus apa? Ya orangnya sudah baca abal beberapa pasal. Nah, pertumbuhan itu tidak dilihat dari hal-hal yang kegiatan. Sebenarnya pertumbuhan itu kelihatan gini. Pohon itu kalau tumbuh itu ke atas, terus ke samping juga ke bawah, berakar, bertumbuh dan berbuah. Nah, ketika disebut bertumbuh, tapi ketika ada masalah, akhirnya lari, akhirnya kecewa dengan Tuhan, itu belum bertumbuh namanya. Jadi akan ada ujian-ujian yang kita lewati. Nah, bagaimana jemaat mula-mula itu bertumbuh? Karena mereka punya 3 hal, ya kan? Punya 3 hal. Yang pertama adalah mereka memiliki persekutuan yang kuat. Tidak ada satupun yang menganggap miliknya adalah milik sendiri. Jadi ada orang yang menjual hartanya lalu dibagi-bagikan di persembahan untuk orang-orang miskin, sehingga mereka disukai banyak orang gitu. Jadi ada beberapa kelompok Kristen ya, jadi bikin acara terus ya mewah-mewah terus, tetapi orang di sekitarnya itu miskin. Bahkan tetangga mereka itu kelaparan pun mereka tidak tahu. Jadi ini kan miris. Tidak seperti jemaat mula-mula, bahwa tidak ada seorang pun yang merasa kekurangan loh. Ya ini luar biasa. Nah, bisa nggak sekarang ketika saya masuk satu gedung gereja, makanya saya bilang saya tidak anti kemapanan. Jadi di gereja di kampung saya lihat AC-nya ada sekitar 10. Nah, ini kalau saya lihat jemaatnya nggak terlalu kaya lah, tapi untuk bisa AC-nya ada 10 itu kali 4 juta atau 5 juta ya, itu udah 50 juta loh. Mungkin itu bisa menyekolahkan anak, bikin usaha warung gado-gado yang modalnya cuma 500.000 untuk memberdayakan jemaat. Nah, terus lihat proyektor berapa harganya? 4-5 juta. Mahal proyektor ya. Terus belum lagi sound system, musik segala macam. Jadi untuk sebuah gereja kecil saja itu butuh puluhan bahkan ratusan juta.
Yang itu berbeda dengan jemaat mula-mula, karena esensi jemaat itu adalah orang itu bertumbuh dan berbuah, ya kan? Maka orang itu akan dikatakan belajar setiap hari di bait Allah, ya. Belajar setiap hari dalam pengajaran rasul-rasul supaya mereka dikuatkan. Jadi jemaat mula-mula itu mengalami yang namanya koinonia, persekutuan yang kuat. Di situ ditulis ya, di Kisah 2 dan Kisah 4 ada persekutuan, setiap hari mereka memecahkan roti. Mereka makan bersama tiap hari. Jadi tidak ada seorang pun yang diabaikan, ya kan? Nanti ada masalah juga yang bisa terjadi ya, nanti kalau nggak salah di Korintus, bagaimana mereka salah makan sehingga ada yang mabuk, ada yang kelaparan. Nah, hal-hal itu juga terjadi dulu. Tapi inti dari jemaat mula-mula di dalam Kisah Para Rasul adalah seorang tuh sehati sepikir, sependeritaan, sepenanggungan gitu kan. Itu sama seperti gereja bawah tanahnya di Cina. Jadi mereka semua saling memberi, saling menguatkan, meneguhkan. Itu di dalam koinonia, persekutuan yang kuat. Sehingga ya tidak ada hamba Tuhan di situ yang jadi pengkhotbah tiap hari, tiap minggu, ya kan. Tapi semua orang saling menguatkan satu sama lain karena mereka percaya kepada Yesus dan Roh Kudus penolong mereka. Karena mereka masih murni hatinya bahwa untuk Tuhan, untuk persekutuan, untuk saling menguatkan, untuk menjadi berkat, bukan datang untuk diberkati. Jadi terbalik ya, kalau sekarang datang untuk diberkati, ya supaya usahanya lancar, nanti tidak bangkrut, ya kan, lepas dari sakit penyakit dan sebagainya. Nah dulu enggak, orang saling menguatkan, datang orang sakit ya mereka doakan, maka terjadi mujizat setiap hari kan, dan orang-orang menjadi takut karena rasul-rasul itu mengadakan mujizat setiap hari, orang sakit menjadi sembuh. Dan bisa nggak itu terjadi di dalam jemaat kita? Jadi jangan disuruh pendeta yang menyembuhkan sakit penyakit gitu kan. Tapi jemaat, perkumpulan-perkumpulan, komsel-komsel yang kecil itu melakukan hal-hal yang sifatnya koinonia, saling membangun, saling menopang, saling menolong, sehingga tidak ada satu pun katanya yang kekurangan. Nah, bandingkan dengan sekarang. Saya itu kenapa materi ini saya sampaikan, karena saya miris. Banyak gereja-gereja besar jemaatnya itu hidupnya susah. Bahkan ada teman hamba Tuhan, yang hamba Tuhan ini punya usahanya luar biasa. Orang yang dibawanya ini jadi tukang parkir. Kenapa nggak ditolong menjadi hidup yang lebih baik lah gitu kan? Saya miris. Saya tanya-tanya, oh bapak parkir di sini, bukannya bapak dekat sama pendeta? Emang nggak ada pekerjaan dari pendeta itu? Pendeta itu kan punya usaha gitu kan? Kenapa dibiarkan seperti itu? Hal-hal itu tuh banyak terjadi gitu kan? Bahkan ya mungkin dalam beberapa hal saya bicara dengan teman-teman ya, nanti jangan tersinggung ya. Saya berarti kalau saudara, teman-teman saya nonton channel ini juga ya berarti tersinggung gitu kan. Tapi jangan tersinggung gini, bahwa kadang esensi atau orientasi kita untuk membangun jemaat itu salah. Jadi kita harus menyediakan tempat yang bagus ya, harus AC, harus segala macamnya. Padahal dulu saya pernah memuridkan beberapa orang. Jadi kita kalau kumpul pemuritan masing-masing patungan. Misalnya saya beli pantai, yang lain beli gorengan gitu kan, murah-murah. Terus kita nongkrong lah di pinggir jalan yang ada tamannya. Terus kita ketawa-tawa, cerita-cerita semua orang ini, dan diberkati. Dan kita semangat, penuh gairah, ya kan. Itu bukan di gedung. Ya, itu di taman kota. Taman kota sekarang itu banyak nyaman, dan saya melakukan seperti itu, bahkan di Monas ya, di Jakarta itu di Monas, di Bogor, di mana banyak lah yang kita pakai. Itu tidak memberhalakan gedung untuk kita boleh berkoinonia, bersekutu satu dengan yang lain. Nah, sekarang kan orang mencari tempat yang bagus, yang enak dan segala macam. Jadi esensinya itu tidak diutamakan gitu kan. Jadi tempat itu tidak menjadi masalah. Dulu saya dengan anak-anak rohani ya melakukannya seperti itu. Terus kadang kita diangkut, yang ngobrol-ngobrol, sehingga orang lain yang bukan orang percaya diangkut di bis itu mendengarkan. Wah, kita ketawa-tawa, kita cerita tentang firman Tuhan ya. Mudah-mudahan mereka terjangkau ya, padahal tujuan kita juga dua sebenarnya, selain kekuatan meneguhkan, tapi supaya orang luar juga mendengar kita. Nah, ingat bagaimana kisah Yesus ketika dia berkhotbah di Bait Allah atau para rasul di Bait Allah, itu yang ada orang-orang luar juga yang mendengar. Nah, bayangkan sekarang gereja menjadi eksklusif. Jadi yang bisa mendengar aja yang bisa masuk ke dalam. Orang luar, tukang parkir di luar, tukang gorengan di luar itu tidak mendengar. Ya, sehingga mereka cuma lihat ada orang keluar masuk setiap minggu ngapain gitu kan. Nah, itu yang
yang apa ya, yang harus sekarang kita rubahlah kembali menjadi jemaat mula-mula. Jadi kalau khotbah ya di jalanan juga boleh, silahkan gitu. Kayak saya kalau dulu persekutuan itu di sebuah taman, ya kalau kami teriak, kami bicara haleluya atau bicara itu, orang-orang yang lewat lalu lalang pun mendengar gitu. Kita tidak takut dan itu bukan dianggap gedung gereja. Nah sekarang itu kan karena kita mencari gedung, mencari tempat, mencari rumah, akhirnya kita takut. Nanti di rumah kita ada persekutuan, nanti didatengin RT RW katanya ini nggak boleh jadi tempat ibadah. Nah, yang salah siapa? Kan kalau di taman, di tempat yang terbuka ya, di bis, di angkot kita bikin persekutuan, nggak masalah, nggak akan dibilang angkot itu atau bis itu jadi gedung ibadah. Contoh ini, contoh aja seperti itu yang pernah saya lakukan. Jadi tidak perlu khawatir rumah kita disatroni orang gitu kan. Nah itu yang harus kita pelajari, bagaimana sebenarnya kita harus bersekutu. Yang kedua ya adalah kita memikirkan orang miskin, dan yang ini sudah hilang. Saya sama istri saya itu sering ya apa ya, membantu teman-teman gitu kan, makan hamba-hamba Tuhan yang ya saudara tahu lah kalau hamba Tuhan itu tidak tidak full timer itu kan, dari mana uangnya, dari mana mereka bisa hidup ya. Kami coba mencari jalan solusi, tetapi kami ajak juga untuk berusaha, untuk punya usaha sendiri, punya pekerjaan dan segala macamnya. Dan itu banyak gitu. Dan saya miris bahwa di gereja yang besar, di gereja yang AC-nya puluhan ya, terus gaji pendetanya sekali khotbah ada lebih di atas 500.000, terus pemusik itu 250.000, 250.000, WA segala macam semua, itulah dihitung lah biaya pengeluaran pada hari ini. Tetapi di sana banyak jemaat yang miskin yang kehilangan pekerjaan dan tidak punya pekerjaan. Nah ini kan jadi aneh sebenarnya, gereja yang sekarang dengan gereja yang mula-mula. Nah saya menantang bahwa semua orang ketika membangun adalah seperti gereja mula-mula. Bagaimana kita hidup, nah akhirnya menjadi kesaksian bagi banyak orang. Nah gereja sekarang kan tidak bisa menjadi kesaksian. Untuk apa? Untuk minta perizinan aja susah karena tetangga kita itu miskin, terus kita mintai tanda tangan, sedangkan kita keluar masuk di situ dengan mewah-mewah, mobil, motor dan segala macamnya. Nah hal seperti itu kan seharusnya menjadi perhatian kita. Bisa nggak kita hidup seperti jemaat mula-mula, di mana jemaat mula-mula disenangi banyak orang, dan yang luar biasanya, dan Tuhan menambahkan mereka dengan orang percaya setiap hari. Nah, gereja bisa nggak? Bukan orang percaya setiap hari, orang kepahitan dengan gereja setiap bulan kan? Yang itu yang sekarang terjadi gitu loh. Nah itu karena apa? Karena esensi gerejanya sudah berubah. Nah yang selanjutnya, kenapa gereja itu akhirnya di jemaat mula-mula itu berkembang luar biasa sampai ke seluruh dunia dalam waktu singkat gitu kan. Banyak penginjil-penginjil yang bahkan rasul-rasul terpencar lah ke seluruh dunia gitu kan. Nah kenapa itu bisa terjadi? Karena mereka punya nilai. Yang tadi adalah koinonia, persekutuan. Yang kedua adalah diakonia, bagaimana mereka harus menolong orang-orang yang tidak mampu, sehingga dibentuklah diaken ya kan. Kalau kita baca kisah para rasul, diangkatlah 7 orang diaken untuk melayani janda-janda dan orang miskin. Lalu yang selanjutnya adalah marturia, bagaimana jemaat mula-mula itu mau bersaksi ke orang-orang yang belum mengenal. Jadi yang namanya bersaksi adalah kita memperkenalkan Tuhan, karya Tuhan, kuasa Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan, berkat daripada Tuhan kepada orang yang belum mengenal Tuhan. Itu namanya marturia, bersaksi. Bukan bersaksi itu di dalam itu namanya koinonia, persekutuan. Kita saling menguatkan, meneguhkan, saling menegur, saling menyapa, saling mendoakan satu sama lain ya kan, saling ya memberi satu sama lain ya kan. Semuanya adalah milik bersama, tidak ada seorang pun yang menganggap hartanya adalah miliknya sendiri. Bahkan banyak orang yang menjual hartanya itu untuk dibagi-bagikan, diserahkan ke para rasul, lalu rasul itu membagi-bagikan melalui pelayanan diakonia. Nah ini yang harus akhirnya menjadi kesaksian bagi orang-orang yang belum percaya, karena oh ternyata hidup kekristenan itu penuh dengan kasih, hidup di Kristen penuh dengan pengampunan, hidup di Kristen itu penuh dengan kekeluargaan gitu kan. Nah sekarang kan tidak seperti itu. Saya itu miris karena apa ya, rekan-rekan saya itu kan banyak yang non Kristen. Jadi ketika mendengar apa ya, perpecahan gereja, ketika wah hamba-hamba Tuhan harus punya uang yang banyak, mobil mewah, tapi jemaatnya harus jalan kaki, jemaatnya harus
berjuang melawan sakit penyakit, jemaatnya harus berjuang apa eh, bagaimana hidup dari bulan ke bulan gitu kan. Ini yang miris gitu loh, yang tidak terjadi gitu loh saat ini. Dan karena gereja telah kehilangan esensinya, jemaat telah kehilangan tujuannya, bagaimana mereka harus hidup dengan benar untuk membangun sebuah jemaat yang kuat dan berkenan kepada Tuhan. Dan mungkin ya secara logika, bisa nggak sih sebenarnya kita ini sebenarnya adalah jemaat-jemaat yang tidak berkenan kepada Tuhan, karena tujuan hidup kita sudah berbeda gitu kan. Bahkan apa ya, di gereja besar yang saya kenal orangnya itu sikut-sikutan untuk menjadi pemusik aja sikut-sikutan, untuk menjadi WL aja sikut-sikutan karena honornya gede. Jadi saya punya teman, saya ceritakan hidup saya, pelayanan saya, dan kebetulan teman saya itu menjadi murid saya waktu itu, sempat menjadi murid. Bagaimana untuk zaman baheula lah ya, untuk zaman baheula dia itu main musik 3 kali di gereja ya, dapatnya adalah 750.000 dulu ya tahun 2000. Terus saya bilang, saya itu kerja pelayanan ya, menjangkau jiwa, saya itu 1 bulan hanya dapat 400.000 1 bulan. Nah dia seminggu, tiap minggu 750.000, jadi 1 bulan udah berapa? 3 juta kan. Itu luar biasa gitu kan. Dari zaman baheula itu ya, tahun 2000-an aja sudah bahwa orang itu ingin mencari sesuatu di gereja, bukan memberikan sesuatu di gereja. Jadi ada beberapa hamba Tuhan ya. Ini kalau tadi kan hal-hal yang negatif, yang hamba Tuhan yang mereka menjual rumahnya, jual mobilnya untuk kepentingan jemaat. Luar biasa. Jadi saya sedih terharu, dan itu barang langka di gereja saat ini. Atau ada gembala yang harus jalan kaki karena dia harus jual mobil untuk keperluan jemaat yang mau menolong jemaatnya. Ya seharusnya seperti itu, seharusnya sekarang seperti itu. Yuk kita belajar. Jadi saudara setelah ini baca bagaimana kisah 2 dan kisah 4, bagaimana cara hidup jemaat mula-mula yang saling mengasihi, saling menyayangi, saling meneguhkan, menguatkan, dan itu akhirnya dilihat banyak orang, dan orang yang di luar itu menjadi iri dan akhirnya menjadi masuk. Kalau sekarang kan orang di luar itu menjadi iri dan menjadi mau ke gereja gitu kan. Nah itu yang sebenarnya menjadi menjadi perhatian bagi kita. Yuk kita belajar untuk membangun jemaat mula-mula. Kita belajar untuk membangun jemaat seperti yang Yesus kehendaki. Nah saya khawatir jangan-jangan apa yang kita lakukan sekarang itu sudah jauh menyimpang, sudah tidak lagi punya esensi. Jangan-jangan gereja sekarang itu esensinya sudah hilang, yang hanya adalah uang, kemewahan, mencari nama seperti Babel gitu kan, supaya kita itu masyhur gitu kan, atau memberikan pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang nyeleneh gitu kan, yang akhirnya kontemporer menurut kebutuhan. Jadi firman Tuhan ini menurut kebutuhan kontemporer, yang lagi viral itu yang dibicarakan gitu kan, bukan yang esensinya bagaimana membangun tubuh, jiwa, dan roh kita secara kuat. Nah, yuk kita belajar lagi bagaimana pelayanan jemaat itu adalah pelayanan membangun tubuh, jiwa, dan roh ya. Rohnya sudah diselamatkan, kita belajar firman Tuhan supaya bertambah kuat, jiwanya dipulihkan. Orang yang kepahitan, yang mengalami masalah-masalah secara psikologis itu bisa disembuhkan, bisa dipulihkan ya, bisa merasa disayangi, bukan merasa dihakimi. Dan juga keperluan fisiknya, tubuhnya, makan, minum, pakaian, rumah, dan segala macamnya, itu adalah pelayanan gereja yang utama. Kalau itu tidak ada pelayanan tubuh, jiwa, dan roh, maka dipastikan bahwa jemaat kita atau gereja kita adalah gereja yang pincang, gereja yang sedang sakit, gereja yang sedang menuju kemarahan Tuhan gitu. Ya Tuhan tidak menghakimi gereja, tapi nanti pada akhir zaman nanti Tuhan akan tegur satu persatu katanya. Setiap orang mendapat balasan sesuai dengan perbuatannya masing-masing ya kan. Dan yang pertama dihakimi adalah di rumah Tuhan, yaitu adalah kita semua. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ya nanti akan menyambung bagaimana kita melayani Tuhan di mana gitu kan. Ya jadi yuk kita belajar hidup lagi kembali seperti jemaat mula-mula. Kita mengasihi tetangga, kita mengasihi orang, dan apa yang kita lakukan menjadi kesaksian bagi banyak orang sehingga orang tertarik
Orang tertarik untuk ikut kita, orang tertarik untuk dekat kepada kita karena kita sudah menjadi terang dan garam. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga Roh Kudus menopang, menolong kita supaya kita hidup sebagaimana Tuhan Yesus hidup, sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan. Amin.